Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini di hari yang indah, di hari di mana kita diizinkan Tuhan untuk beribadah walaupun masih dalam suasana pandemi, kita semuanya tetap gunakan protokol kesehatan. Dan puji Tuhan, pada saat ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5. Galatia 5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Galatia 5 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yang demikian bunyinya, sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan, aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah, mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Berbahagialah kita yang menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Yang menjadi nats pada pagi hari ini adalah Galatia 5 ayat 9. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak asing dengan tape, kita tidak asing dengan roti. Agar tape bisa menjadi tape yang baik, maka tape memerlukan ragi. Roti supaya bisa mengembang, maka memerlukan ragi. Demikian pula tempe yang kadang-kala kita makan, yang sering kita makan, juga memerlukan ragi. Jumlah ragi kalau dibandingkan dengan jumlah yang akan dikasih ragi, kalau perbandingannya cukup banyak, raginya cukup sak petil, tetapi yang akan dikasih ragi itu jumlahnya lebih banyak, sehingga ragi akan berpengaruh terhadap apa yang akan kita buat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan adanya ragi maka tela akan menjadi tape, kedelai akan menjadi tempe, dan roti yang tidak mengembang itu akan bisa mengembang bagus sekali. Kecil namun berkhasiat. Demikian pula di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita hendaknya bisa berkhasiat. Kehidupan kita hendaknya bisa berdampak. Oleh sebab itu judul pada pagi hari ini adalah hidup yang berdampak. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam masa perjanjian lama, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka firman Tuhan mengatakan, Tuhan memerintahkan supaya bangsa Israel memakan roti yang tidak beragi. Apa maksudnya pada saat itu? Ragi pada zaman perjanjian lama digambarkan dengan sesuatu
sesuatu yang jahat, sesuatu yang bisa membuat busuk, sesuatu yang berkonotasi dosa. Sehingga bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir haruslah orang yang mau meninggalkan kejahatan, orang yang mau meninggalkan dosa, orang yang mau melakukan hal-hal, orang yang mau meninggalkan hal-hal yang buruk. Itu dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru Tuhan mengingatkan murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Apa maksudnya? Orang Farisi, orang Saduki dikenal dengan kemunafikannya. Mereka dikatakan jargoni, iso ujar ora iso nglakoni. Sehingga Tuhan Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya, waspada dengan pengajaran orang Farisi dan orang Saduki. Pengajarannya hebat, namun ketika masuk dalam fase tindakan, mereka adalah golongan jargon. Tuhan Yesus mengingatkan agar murid-muridnya tidak ada dalam pengaruh kemunafikan. Yang kelihatannya orang itu saleh, tampak fisiknya saleh, namun ternyata tidak bisa dicontoh dan diteladani. Seperti hanya kuburan. Kalau kita melihat di kuburan, di makam-makam, dari luar tampak bagus, dibangun bagus, ada yang dibuat seperti gereja, ada yang dibuat seperti rumah-rumahan, dicat bagus, namun di dalam kuburan berisi kerangka manusia. Tuhan ingatkan, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki. Dan di dalam Galatia 5 ayat 9, Rasul Paulus mengingatkan kita semuanya bahwa sedikit ragi sudah menghampirkan seluruh agunan. Pada saat itu konsep tentang sunat yang dibawa oleh orang-orang Yahudi sangat gencar, supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Yahudi mengusulkan agar mereka disunat, dan itu gencar sekali. Namun Rasul Paulus mengcounter pendapat-pendapat itu, sebagaimana yang terdapat dalam ayat 6. Sebagai orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang mengerjakan. Dari latar belakang itulah muncul sedikit lagi sudah menghampirkan seluruh adonan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana pengeterapan aplikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka yang pertama adalah waspada terhadap segala ajaran atau pengaruh yang ada di sekitar kita. Karena ajaran atau pengaruh tersebut akan masuk di dalam kehidupan kita, mulai dari pendengaran, pikiran. Kalau kita tidak waspada, maka kita akan celaka. Demikian pula dalam situasi yang seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh yang keluar, mulai dari medsos, WA, Instagram dan sebagainya. Ketika kita membuka WA, Instagram dan lain-lain, jika hal itu yang positif, maka kita akan jadi positif. Namun ketika kita menerima berita-berita hoax, maka pikiran kita pun akan terpengaruh. Jika waspada terhadap hal-hal yang kita baca, hal-hal yang kita lihat, hal-hal yang ada di sekitar kita. Karena sedikit lagi akan menghampirkan seluruh adonan. Yang kedua, hendaklah kita berpengaruh yang positif terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan sekitar kita. Berdampak positif, sehingga orang akan mengatakan, orang itu kok bisa diteladani. Jangan sampai orang
Orang kok tidak ada yang bisa dicontoh. Orang kok tidak ada yang bisa diteladani. Bablas. Kenapa? Karena hidupnya tidak berdampak positif. Hidupnya berdampak negatif. Namun ketika kita bisa berdampak positif terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan sekitar kita, maka orang-orang yang ada di sekitar kita akan mengatakan, orang itu memang bisa menjadi teladan. Ketika kita bisa menjadi teladan, ketika kita berdampak positif terhadap lingkungan kita, maka nama Allah yang dipermuliakan. Amin. Yang berikutnya, maka kehidupan kita hendaklah dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam ucapan kita, dalam tindakan kita, menjadikan orang di sekitar kita menjadi baik, bahkan jauh lebih baik. Umat Kristen di Indonesia jumlahnya tidak banyak. Kalau hitungan persentase dalam sensus 2010, umat Kristen sekitar 10%. Namun ketika kita bisa menjadi ragi yang berdampak positif, maka Indonesia semakin hari semakin diberkati. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun kita bisa menghamirkan seluruh adunan. Indonesia diberkati, Indonesia semakin jaya, karena kita tidak ubahnya menjadi ragi. Hidup kita menjadi positif. Hidup kita tidak jargoni, tetapi kita memberikan teladan. Karena orang seringkali bukan hanya melihat ucapan, namun keteladanan. Dimulai dari keluarga kita. Anak-anak kita bangga memiliki orang tua yang bisa menjadi teladan. Orang lingkungan RT bangga kehadiran kita. Orang di lingkungan RW, di lingkungan desa, kecamatan, kabupaten bangga dengan kehadiran kita. Karena kita berdampak yang positif. Memang kita bisa menjadi teladan. Dan sekarang kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita berdampak? Sudahkah kita berpengaruh? Ternyata yang namanya berdampak atau pengaruh bukan masalah orang itu kaya atau miskin, tetapi kita memiliki karakter Tuhan Yesus. Memiliki karakter Tuhan Yesus. Ketika kita memiliki karakter Tuhan Yesus, maka hidup kita akan membuat lingkungan sekitar kita menjadi baik, bahkan jauh lebih baik. Baiklah, kita bertanya dari diri kita masing-masing, dan kita setiap waktu selalu introspeksi dan memperbaiki kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.